Tuan, Anda bilang ingin pensiun. Ya, tapi Anda baru saja selesai perang Dewa Iblis. Jalur Dewa dan Iblis semuanya tunduk. Penguasa segala alam, jadi perang sudah selesai. Lalu tidak ada lagi. Setiap hari ada yang datang bersembahyang. Atau ada yang minta bantuan menyebalkan. Lalu apa yang ingin Anda lakukan? Aku ingat ada beberapa sekte di benua Liyun. Hanya sekte kecil kelas 2 atau 3. Bahkan tidak ada yang mencapai level Hiti. Kebetulan aku pergi ke sana jadi murid. Tuan, Anda jadi murid. Satu jari Anda bisa menghancurkan sekte itu 10.000 kali. Tuan, aku tidak pantas. Jangan banyak bicara, aku pergi. Ingat, jangan suruh siapapun ikuti aku. Lalu, kalau ada yang mengganggu Anda, kau pikir siapa yang bisa ganggu aku? Benua Liyun. Entah mau masuk sekte mana. Ini baru suasana sekte besar. Senior, aku ingin masuk sekte Luo Feng. Usia dan kultivasi 18 tahun. Level Kilayan 1. Level Kilayan 1. 18 tahun level Kilayan 1. Bakatmu begini, sekte Luo Feng tidak terima. Tapi aku lihat murid sekte ini cukup berwibawa. Aku kagum, apa gunanya kagum? Sekte Luo Feng terima murid minimal level Kilayan 5. Kau coba lihat ke sebelah. Ada sekte bernama Changwu, jumlah tetua lebih banyak dari murid. Mungkin akan terima di sebelah. Terima kasih atas petunjuk senior. Ini sedikit lebih awal dari yang kukira. Karena sudah datang. Masuklah, duduk sebentar. Anak muda mau masuk sekte Changwu level kultivasimu. Level Kilayan 1. Bagus sekali, bagus di mana? Bagus karena tidak ada yang rebutan denganmu. Sekte Changwu sekarang hitung-hitung, termasuk aku total 8 orang. Termasuk yang nyapu kau yang ke-8. Murid Shannon. Menghadap pemimpin sekte. Ini tokenmu mulai hari ini. Kau jadi murid dalam sekte Changwu. Oh ayah. Tadi kau daftar di sekte Luo Feng kan? Bagaimana kau tahu? Setiap orang yang lewat jalan itu pasti tolak sekte Luo Feng. Aku sudah nunggu 30 tahun di sini. Tunggu kalian yang terlewat. Ini fasilitas murid dalam. Apalagi kau mau dilayani pembantu. Ayo, antar kau lihat tempat tinggalmu. Kamar pilih sendiri, urus sendiri. Sekte Changwu juga oke. Adik Shen bangun makan. Aku datang. Kau adik Shen yang baru. Aku Zhou Tizhu, kakak seniormu. Kemarin pemimpin sekte Chen bilang ada anggota baru. Aku sudah potong kayu dari pagi. Biar kau punya waktu tidur lebih lama. Terima kasih kakak Zhou, jangan sungkan. Ayo, Aikan. Kau adik baru. Aku Lin King, urutan kedua. Panggil aku Kak Lin saja. Kakak Lin, namaku Shenan. Melongo. Kakak Lin adalah andalan penampilan sekte Changwu. Dulu, sekte Luo Feng yang megah di sebelah sengaja kirim orang rekrut dia. Dia tetap tidak mau kakak. Itu kakak senior ngomong sembarangan. Makan, buburnya mau dingin. Adik Zhao, giliranmu. Adik Shen, ini aturan sekte Changwu. Pagi hari cuma bisa masak satu panci bubur obat untuk mengisi energi dan menenangkan jiwa. Mulai dari kakak senior. Bergiliran minum yang terakhir untukmu. Enak. Ya, mulai hari ini. Shannon jadi adik palsu kalian. Peringkat keempat murid dalam. Kalian sebagai kakak, bimbing dia. Tidak masalah aku ajar dia potong yu. Kapaku sangat tajam. Bisa lihat pembuatan. Bulan depan ada pertemuan sekte di Kabupaten Changwu. Puluhan sekte besar kecil akan hadir. Sekte Changwu tahun ini juga terima undangan. Benarkah? Dulu sekte besar selalu anggap kita miskin. Langsung lewatkan kita, tahun ini tidak. Mereka sengaja kirim. Bailang minta sekte Changwu hadir. Lalu kita pergi. Pergi, kenapa tidak? Bukan cuma pergi. Tapi juga bawa orang, kali ini bawa kalian 4. Semua ke King Yuntai lihat dunia. Apa pintu utama perlu dikunci? Tidak perlu, percuma. Anjing liar di sebelah bisa tendang buka. Tidak ada yang bisa dicuri di dalam. Tikus masuk pun akan keluar sambil nangis. 3 hari masuk sekte. Akhirnya tahu hampir semua isi sekte Changwu. 3 ladang spiritual milik sekte. Tanam padi spiritual kelas 1 paling biasa. Hasil panen cukup untuk mereka bertahan.
Bidang pil lebih memprihatinkan. Sepenuhnya bergantung pada Shao Shuyan. Kemampuan membuat pil dengan tingkat sukses hanya 30%. Pil yang dihasilkan kasar. Efeknya hanya 60% dari sekte besar. Teknik hanya sampai level Zhuji lalu putus. Pantasan tidak ada ahli. Bakat 8 orang di sekte cukup bagus. Masih di level Zhuji. Sepertinya harus bantu sekte ini dengan baik. 30% cukup untuk mereka terobosan. Terlalu jelas mudah ketahuan. Terlalu sedikit tidak berguna. 30% pas. Energi spiritual hari ini lebih kental dari kemarin. Apa ini musim hujan? Air bawah tanah naik atas. Satu tungku jadi 4 butir. Dan kualitas ini karena air. Konsentrasi mata air spiritual di gunung belakang berubah. Adik Shen dapat harta karun. Dari mana tebing belakang runtuh? Yang muncul di dalam setidaknya ratusan tahun. Setengah untuk adik Zhao bikin pil. Setengah dijual ke pasar. Tapi aku tidak bisa tawar-menawar. Terakhir jual padi spiritual kena tipu parah. Aku yang pergi kau baru beberapa hari. Tidak kenal tempat. Kakak percaya aku bisa. Hati-hati jaga keselamatan. Dik, kayu spiritual hijau ini berapa? Yang batu roh tingkat rendah per batang. Biasanya 4 di pasar. Kayu mati berusia ratusan tahun penuh energi spiritual. Bikin pil lebih stabil dengan hati tenang. Sisanya aku ambil 3 batang. Kamu dari sekte mana? Changwu. Sekte pengemis itu beli bayar batu roh. Kalau nggak beli, jangan halangi jalan. Dia nggak jual, kamu jual, beruntung kamu. Yang ini aku ambil. Hai adik mara bagus. Ini peninggalan dewa kuno. Alat kelas atas, Gimana? Saudara Shen nggak berantem sama pedagang kota kan? Laku berapa batu roh? 6. Saudara Shen ngaku ayah. Apa kamu nggak merusak kios mereka? Transaksi normal. Mereka lihat kita kualitas bagus. Sukarela kasih harga tinggi. Sekalian di pinggir jalan habis 8 batu roh. Beli barang ini. Besi tua ini 8 batu roh. Pasti ditipu pengemis di pasar. Saudara Zhao, pengalaman luas. Lihat pola di dasar kuali ini. Aneh nggak? Arah garis di atasnya. Ini kayak yang tercatat di buku kuno. Peninggalan kuno yang hilang. Sisa formasi kuno dari Juling. Beneran? Barang rongsokan ini. Malam ini jangan panggil aku makan. Siapa ketuk pintuku, aku lawan. Wah, saudara Zhao, penyakit gila ini makin parah. Dengan semangat Zhao Shuyan. Malam ini bisa aktifkan formasi kuno di kuali. Efisiensi pil sekte setidaknya naik. 1 bulan. Nggak panjang, nggak pendek. Tapi buat Changwu cukup. Zhao Shuyan akhirnya formasi pengumpul energi kuno dari karat dan lumpur tembaga. Formasi. Beneran formasi kuno dan masih bisa dipakai. Kuali terbangun. Energi spiritual radius beberapa liter skit tangku. Tingkat keberhasilan pil langsung melonjak. Hal pertama. Pil jadi hidup. Hal kedua. Mata air kecil di bukit belakang nggak berhenti. Pulsa energi bawah tanah aktif musiman. Aktif musiman normal juga. Dia mau mikir gitu, biarin aja. Sumber daya sudah siap. Yang pertama nggak tahan adalah Senior Zhou Tieshu. Aku naik level. Senior lapisan 8 Ki. Alami. Yang terakhir Lin King. Dia nggak rebutan. Dia waktu jahit baju buatku, sekalian tembus lapisan 6 Ki. Dalam sebulan, 1 persatu berdiri. 1 mata air, 1 kuali rusak. Beberapa tungku pil. Sekte pengemis di mata orang luar. Mulai berubah. Berangkat ikut pertemuan sekte. Hai, sekte mana pengemis itu? Belum pernah lihat sebelumnya. Kamu nggak tahu. Itu Changwu yang terperosok di lembah. Nggak nyangka tahun ini berani datang. Katanya seluruh sekte mereka, pemimpinnya kultivasi setengah hidup, sekarang cuma tahap awal pembentukan dasar.
Tapi ngomong-ngomong, di barisan paling belakang, siapa murid tingkat rendah berbaju biru itu? Cantik banget. Ini kayak dewa jatuh ke dunia. Lihat yang besar itu pura-pura. Pakaiannya kayak penebang kayu. Orang sekte miskin. Kalau nggak pura-pura, nggak ada martabat lain. Sekte sampah, sekte pengemis. Canggu di lembah. Kata-kata itu nggak salah. Tapi mereka lupa satu hal. Sekarang sekte ini ada aku. Hei, bukankah itu rombongan miskin Canggu? Gimana, getol ya? Sengaja datang biar kami bully. Tisu di luar tanaja. Tahan buat kakek. Jangan main fisik, saudara Zhao. Ini sarang pengemis Canggu yang kubilang. Hai, nggak nyangka Canggu. Tempat miskin sampai celana aja nggak punya. Bisa hasilin sewak secantik ini. Badan ini beneran berisi. Bangsat, kau ngomong kotor sama siapa? Kau bilang tempat apa? Kau panggil siapa barang? Senior, jangan gegabah mundur. Jaga mulut. Aku robek mulut anjingmu. Bodoh nggak tahu diri. Senior kukira. Lu Feng sekte Bisara. Ternyata hari ini lihat. Cuma sekeliling satu sewek, mulut kotor. Cari muka dengan injak yang terluka. Puncak Ki kalahkan lapisan 8 Ki. Bangga banget. Atau kemampuan Lu Feng. Cuma berani sama yang lemah. Baik-baik karena kau. Sampah lapisan 1 Ki cari mati. Aku hancurkan mulutmu dulu. Kau curang. Pengemis sialan. Pasti di lengan baju. Kau sembunyi senjata beracun. Senior bau masih sakit. Saudara Shen kau. Itu tadi bagaimana mungkin? Tahap awal pembentukan dasar. Apa? Tahap awal pembentukan dasar. Waktu daftar kau bilang cuma lapisan 1 Ki. Aku nggak sengaja sembunyi. Biasanya terbiasa tekan kultivasi. Sebenarnya aku memang tahap awal pembentukan dasar. Tahap awal pembentukan dasar. Pemimpin kau lihat tadi. Saudara Shen 1 jari. Bahas nanti. Jangan bikin malu kakek di sini. Cari pakai perintah emas tas tertinggi sek. Gali tanah 3 kaki juga harus jelas. Canggu yang berbaju biru kasar, rambut hitam setengah terurai. Siapa sebenarnya dia? Ya, patuhi perintah tetua. Kakak dengar hari ini ada lelang di kota kabupaten. Mau lihat-lihat? Di rumah lelang kita gak ada yang perlu dibeli. Lihat keramaian juga boleh. Jarang-jarang keluar. Terus di dalam rumah membosankan. Pakai ini. Kenapa harus rendah hati? Meski sekte Canggu kita tidak mencolok, tapi setelah kejadian terakhir, pasti ada yang mengawasi. Lebih baik hindari masalah. Biaya masuk 2 batu roh per orang. Jangan gugup cuma lihat-lihat. Pedang King Hong ini adalah alat roh tingkat rendah. Harga awal MT Buro. 1
Saudara-saudara, salah satu barang utama berikutnya, alat roh tingkat atas Xuan Yuling. Xuan Yuling terbuat dari sutra 1000 tahun dan bubuk batu cahaya bulan. Bisa menyerang dan bertahan plus efek menyegarkan. Bisa menahan gangguan iblis batin. Kocok untuk cultivator wanita. Harga awal 500 batu roh, addiction, ayo kita pergi. Barang di sini terlalu mahal labar nepu. Sama pis kali apa mati 2 kali. Mutnain. Kau gila? Santrum batu roh tanpa batas. Ha ichisan tet jiwet intriat isohet. 1200、1400、1400。166 jam. Mutnain. Tamu ini. Kau sendiri sudah menawar. Sampai Purvia Shop. Maksudku aku tawar 1000 batu roh. Jika teman dari sekte King Yun mau menambah, aku rela mundur. Beli 500 batu roh. Itu benar-benar rugi besar. Tapi jika ada yang mau bayar 1.600, itu dia yang rugi, aku tak peduli. Senang lihat keramaian. Patsawam batu roh 3 kali deal. Xuan Yuling milik tamu ini. Kakak senior, ini untukmu. Dari mana kau dapat banyak batu roh? Waktu jual makam King Ling, aku sisakan beberapa. Itu uang tabungan rahasia. Berapa lama kau kumpulkan 1000 batu roh? Tidak lama, simpan saja. Sekte Canggu berutang lebih dari 1 alat roh ini padamu. Jangan lakukan lagi. Jika kau boros lagi, setelah kembali ke gunung, aku tak akan pernah buatkan baju lagi. Baik, kakak senior. Kakak senior berhenti. Ada yang mengikuti kita. Kalian berdua cukup royal. Tapi aku curiga batu roh kalian tidak sah. Serahkan Xuan Yuling untuk diperiksa. Jika benar didapat, tentu akan dikembalikan. Sekte King Yun setidaknya sekte besar. Di siang bolong berani merampok. Aku cuma ingin bertanding dengan kalian. Lihat apakah kalian layak punya alat roh tingkat atas. Saya kakak senior. Mundur, jangan biarkan darah kena gaun barumu. Tapi dia cultivator tahap fondasi mundur. Kau yakin mau bertarung? Kenapa tak? Sudah. Kau juga tahap fondasi awal. Masih mau bertarung? Hahaha. Shen An, kau hanya punya teknik menyembunyikan roh dan sedikit trik bertarung dari keluarga DJ. Ayo kakak senior kita pulang. Jika tidak cepat kembali, kakak senior utama pasti akan bongkar rumah karena cemas. Shannon. Xuan Yuling ini akan kugunakan dengan baik ya. Bikin gue kesal setengah mati. Adik Shannon Jimai pergi jualan. Kenapa sampai malam belum kembali? Mereka. Jangan-jangan dihadang orang sekte Lu Feng. Tenang, jangan duduk gelisah. Tidak akan. Dasar kutu buku, mana mungkin kau tahu tidak akan. Bagaimana jika ahli lawan turun tangan? Karena hari ini yang menemani Lin, adik perempuan pergi adalah Shannon. Dengan bocah itu. Jika ada yang kurang ajar berani bertindak. Yang celaka pasti leluhur orang lain. Sial kau si kacamata. Omonganmu memang kasar, tapi kalau dipikir, sepertinya memang aturan mutlak begitu. Akhirnya kembali. Gue hampir beneran bawa kapak cari kalian. Kakak senior utama, kami tidak apa-apa, cuma tertunda sebentar di jalan. Lihat yang celaka bukan mereka. Syukurlah kembali. Pertukaran sudah hampir selesai. Besok pagi kita kembali ke sekte. Ketua Chen, ada yang datang. Yang mau jadi murid. Kakak Shen, kakak Lin. Ini murid baru namanya Lu Chen.
Ketua Chen ada? Aku ingin bergabung dengan sekte Cangwu. Guru, ada yang mau jadi murid. Halo, siapa namamu? Dari mana asalmu? Namaku Lu Shen. Dari kota Qingniu. Ku dengar sekte Cangwu terima murid tanpa lihat bakat. Jadi aku mau coba berapa usiamu. Bisa kultivasi apa? Tahap latihan Ki Lapis 2. Tahap pedang Ki Lapis 2. Usia tulang 16, bakat memang tidak bagus. Aturan sekte Cangwu sangat sederhana. Kau mau datang, aku terima. Tapi kami tidak pelihara pemalas, bisa. Mulai hari ini, kau adalah murid dalam sekte Cangwu. Terima kasih ketua adik Lu. Kau dari kota Qingniu. Bagian timur atau barat? Timur dekat jalan raya. Di sana ada warung mie. Mie buatan pemiliknya enak, ya benar. Kakak senior juga pernah lewat mampir. Istirahat yang baik. Kenapa? Kau merasa ada yang aneh padanya? Tidak ada yang aneh. Ku merasa adik ini cukup menarik. Kakak senior, kenapa sekte punya banyak makam Qingling? Oh, tebing belakang runtuh beberapa kali. Muncul banyak makam Qingling kering. Adik Shen jual ke pasar, dapat banyak batu roh. Kakak Shen, kau setiap hari mancing di sini. Tidak bosan? Tidak bosan. Karena pikiran ikan lebih menarik dari pikiran manusia, ikan tidak akan menipumu. Dia menggigit kail karena lapar. Tidak menggigit berarti tidak lapar. Sederhana. Tidak semua orang kadang lapar, tapi bilang tidak lapar. Konsentrasi mata air melonjak. Salah, efisiensi Zhao Xian dalam meramu pil. Salah, tebing runtuh 2 kali tepat. Lebih salah lagi, ada Shen itu. Setiap kali berdiri di depannya, diriku sendiri merasa ada makna yang rembes dari celah tulang. Informasi dari sekte Lufeng benar. Sekte Cangwu memang aneh. Sepertinya kita jadi sasaran sekte Lufeng. Sepertinya harus cari jagoan untuk memberi mereka pelajaran. Juga perlu cari orang luar yang bisa jadi kambing hitam. Manusia ini bukan tempatmu. Kau ini sebenarnya apa? Aku manusia datang minta bantuan. Aku tinggal di sekte kecil. Mungkin akan ada masalah. Kekurangan penjaga pintu. Biasanya kau di gunung belakang. Kalau ada yang cari masalah, kau keluar menakut-nakuti. Kalau perlu bunuh saja. Aku berkuasa ratusan tahun. Kau suruh aku jadi penjaga pintumu. Ini uang muka. Kalau bagus, masih ada lagi. Berapa lama tidak pasti. Mungkin beberapa tahun atau puluhan tahun. Sampai sekte kecilku itu kuat. Kau bisa pergi kapan saja, aku janji. Ayo ku antar kau lihat jalan. Sektemu namanya apa? Sekte Cangwu, belum pernah dengar. Wajar, sekte kecil yang hancur. Miskinnya minta ampun. Anggap saja kau kebetulan pilih tempat ini. Perbaikan tidak ada hubungan denganku, paham? Tapi ada satu hal yang harus kukatakan dulu. Kalau orang sektemu tidak tahu diri, datang menggangguku, aku tidak jamin dia akan makan ringan. Mereka tidak akan. Kau juga tidak akan. Sekte Cangwu, sekte yang hancur. Ternyata dihuni monster. Siang tidur, malam makan kepala ular. Intinya, jauhi kolam ikan aneh itu sejauh mungkin.
Sekte ini pasti ada yang aneh. Sudah kirim kabar. Sepertinya sekte Luofeng tidak sabar. Aku biarkan jadi ini terbang. Supaya sekte Luofeng kirim semua orang yang bisa. Semakin banyak, semakin sakit. Baru bisa bersihkan semua bahaya sekaligus. Kecepatan adalah kunci. Selagi sekte Changwu belum kuat, serang langsung. Soul revisi. Bilang saja sekte Changwu curi bahan kita. Perintahkan besok pagi dipimpin oleh Tetua Agung. Bawa dalam murid dalam fondasi ke sekte Changwu. Sopan dulu baru keras. Suruh Lu Chen bersiap sambut. Ya, siap. Lu Chen, kau pengkhianat. Lawanmu adalah aku. Ilmu sejati sekte Tangwu, Tangwin. Pedang sekte Lufeng. Feng Mingjiu Jiao. Hihihi. Aku belum mati. Tapi Tangwu Luo turun dari langit. Ketua Chen, sudah kubilang. Dasar kekuatan spiritualmu terlalu jauh. Kalau terus bertarung, nyawamu hari ini akan habis di sini. Keluarlah, bersihkan semua ikan kecil tak tahu diri ini. Untukku hapus semuanya. Keluarlah, bersihkan semua ikan kecil tak tahu diri ini. Untukku hapus semuanya. Alasan nanti. Siapa yang berani bertarung di tempatku? Mengganggu ketenanganku. Mohon ampun, Senior. Kami tidak tahu ini tempatmu. Berani bertarung di depanku. Pemimpin sekte Luofeng, Feng Qingyao, adalah kultivator Yuan Ying Tengah. Mungkin ada kesalahpahaman hari ini. Mohon Senior lihat muka sekte Luofeng, Feng Qingyao. Kalau dia berani ganggu ketenanganku, aku akan hancurkan juga. Aku akan bertarung sampai mati. Mohon ampun, Senior. Hari ini aku buta. Mengganggu ketenangan Senior. Sekte Luofeng siap minta maaf. Ganggu ketenanganku. Juga lukai orang di tempatku. Minta maaf sudah terlambat. Kembali dan bilang ke Feng Qingyao. Mulai hari ini radius 100 li. Sekte Luofeng dilarang masuk setapak. Kalau ganggu lagi, datang satu mati satu. Lindungi dulu inti jantung.
Nyawa untuk sementara selamat. Tapi Meridian luka parah. Jangan pada sembrot. Aku belum mati. Ketua, aku tidak berguna. Kalau aku lebih kuat sedikit, tidak akan sampai kau di depan. Pedang patah belum tentu buruk. Aku ke gunung belakang lihat senior itu, karena dia di sini. Jangan sampai dia pikir kita tidak tahu aturan. Cari pedang yang cocok untuknya, ingat. Kau senior gunung belakang, lihat pedangnya apa? Kasih saya. Permintaan maafku tidak ada hubungan. Tadi petir dan API ganggu zebangmu. Barang lama di kotak ini tak berguna bagiku. Jadi sebagai permintaan maaf, karena itu peninggalan senior itu. Dan cocok dengan kekuatanmu. Terimalah. Pedang patah jalan tidak boleh putus. Murid akan pakai dengan baik. Senior itu pasti hanya terganggu oleh sekte Luo Feng. Makanya bantu kita. Untung senior itu hari ini tidak suka sekte Luo Feng. Kalau kita tidak sengaja mengganggunya. Jangan dekati, jangan coba-coba. Mulai hari ini gunung belakang jadi terlarang. Murid dilarang masuk, sayap. Sekte Kangwu, sekte kecil seperti semut. Berani bunuh orang kita. Bukan sekte Cangwu, tapi Lei Wenbao. Lei Wenbao, Yuan Ying. Pesan sebelum mati hanya satu kalimat. Sekte Cangwu, Yuan Ying akhir Lei Wenbao, lapor cepat. Pemimpin sekte. Gunung belakang sekte Cangwu, menyembunyikan Lei Wenbao, Yuan Ying akhir. Ditekan oleh binatang itu dalam satu serangan. Siapa yang bisa bilang? Sekte Cangwu yang paling banter murid tahap Jindan awal, dengan jumlah tak lebih dari 10 orang. Kenapa bisa meminta binatang purba tahap Yuan Ying akhir? Turun tangan, sampaikan perintah. Murid sekte Luo Feng dilarang mendekati gunung belakang Cangwu untuk saat ini. Ketua Bailey, apa kau mau begitu saja? Tidak. Tapi sekarang bukan waktunya nekat gegabah. Leluhur sudah bertapa hampir 100 tahun, sedang fokus menerobos tahap awal Huashen. Asal leluhur berhasil keluar, menghadapi Lei Wenbao tahap Yuan Ying akhir, hanya sekejap tangan. Kantor jelap selidiki, aku mau tahu kenapa Lei Wenbao itu bertapa di gunung belakang Cangwu. Jangan sampai ada yang terlewat. Bawahan segera menyeliki. Lewat pintu utama, ketua, kami hanya perlu pastikan apakah Lei Wenbao itu benar di gunung belakang. Jangan ganggu sekte Cangwu. Benar, di gunung belakang memang ada Yuan Ying, akhir Wenbao. Kekuatan masih terlalu lemah. Harus cari teknik kultivasi dan ilmu bela diri yang benar buat mereka. Dan jangan sampai mereka tahu itu dariku. Untungnya kakek serigala abu-abu sedia banyak camilan buatku. Kalau tidak, teknik kultivasi harus rebutan. Selanjutnya, barang lelang ini. Tinju angin bulan, ilmu bela diri tingkat pro akhir. Total 7 jurus. Jika dikuasai penuh bisa lawan-lawan setingkat lebih tinggi. Cocok untuk kultivator bertip kekuatan. 7.500, 600, 7.500 harga, awal 8,390. Barang lelang berikutnya, ilmu gerak tingkat 0. Langkah bayangan, 5.000. Pemahaman sejati jalan eliksir, pengalaman, tabib tahap jindan akhir, 3.800. Pedang bulan kembar, ilmu bela diri tingkat awal Suan. Total 9 jurus. Harga awal 60 to 1,000, 1,000, 13,000, 15,000.
Bisa sayang. Antarkan ini ke meja batu di halaman depan. Penjelasannya sederhana. Kau senior yang bertapa di gunung belakang, melihat murid Changwu berbakat dan berbudi, memberi beberapa barang lama sebagai hadiah. Senior, aku cukup suka kalian. Teknik dasar ini anggap saja sebagai tambahan modal kalian. Jangan tanya kenapa aku senang. Omong-omong, di mana bau ke Shannon itu? Kenapa tidak kelihatan? Adik Shen ada di kolam ikan gunung belakang. Aku juga suka bocah itu. Nanti suruh dia pilih satu juga. Hahaha. Berlatihlah dengan baik, jangan sia-siakan kebaikan senior. Aku harus maju dengan sungguh-sungguh, agar bisa melindungi sekte dengan lebih baik. Haha. Adik Lin, tebasan pedangmu seperti orang lain saja. Tunggu berikutnya, matikan API 3 napas lebih awal, jalur pil akan lebih stabil. Jangan buru-buru memaksa turunkan tumit dulu. Selamat kakak senior utama. Akhirnya tidak hanya mengandalkan suara keras untuk pamer. Jurus Perdama Angin Menggigis. Adik Shen, senjata tahap akhir level Zio memang beda. Kekuatannya setidaknya berlipat ganda. Adik Shen, aku sudah kuasai jurus pertama, embun beku. Kulihat dari sudut mata selamat kakak senior. Adik Shen, pedang ini terlalu tua. Aku sangat takut pedang besi rusak ini. Dia tidak akan bertahan lama, akan hancur saat itu juga. Paling tidak bisa bertahan sebulan ini. Begitu memaksa mengeluarkan jurus, pasti akan terjadi retakan senjata. Pedang panjang halus yang terkena serangan balik meridian. Harus Karikara. Biar macan tutul hitam sialan di gua gunung belakang. Diam-diam pergi ke reruntuhan kuno. Menggali pedang panjang yang cocok sebagai hadiah. Kakak senior pakai dulu pedang rusak ini. Nanti ganti yang baru. Masih sebulan lagi. Lei Wenbao, sepertinya beberapa hari lagi. Kulit punggungmu akan terasa dingin entah kenapa. Zhou Tieshu akhirnya berhasil menembus ke lapisan 9 Qi. Hal pertama adalah memperbaiki pintu gerbang bobrok Changwu. Luka ketua Chen belum sembuh, tapi sudah tidak berbahaya. Lin King setelah masuk, latihan pedang malah lebih lambat. Satu tebasan demi satu tebasan, mengokohkan jalannya sendiri. Zhao Xian menjaga Tengku, hampir tidak tidur. Beberapa botol pil biasa, menjadi napas baru bagi sekte bobrok ini. Sedangkan aku masih memancing, karena orang yang menganggur paling tidak mencurigakan. Changwu masih bobrok, tapi ada yang perbaiki pintu. Ada yang merawat luka, ada yang latih pedang, ada yang buat pil. Dia perlahan mulai hidup kembali. Shan An, kau tinggal. Shan'an, menurutmu kenapa Lenbao, binatang tahap akhir Yuan Ying, begitu setia membantu kita Changwu? Mungkin dia cuma suka sekte kita. Aku sudah hidup 1000 tahun lebih, tidak pernah percaya omong kosong soal suka. Shan'an, asal-usulmu tidak kutanya. Juga tidak akan pernah kuselidiki. Di dunia kultivasi, paling dilarang banyak tanya. Peluang yang harus didiamkan, tidak kutanya. Asal-usul yang harus dihindari, tidak kuselidiki. Aku sudah cukup hidup. Hari ini hanya minta satu hal padamu, Junior. Siapa dirimu tidak kutanya kenapa kau datang. Juga tidak kuselidiki. Aku hanya jangan sakiti Tie Shushian dan Kingar. Mereka terlalu polos. Tidak tahan dimanfaatkan lagi. Aku tidak akan. Sudahlah, jangan temani aku di sini kena angin. Kembali ke kamarmu dan tidur.
Tidak peduli kenapa kau datang ke Changwu. Dia tidak akan sakiti mereka, tapi Luo Feng pasti. Jadi sebelum itu, dia harus buat Changwu lebih kuat. Kuat sampai bisa bertahan tanpa bantuannya. Adik Shen, ketua suruh kau ke ruang utama. Dia mencari di gudang seharian. Pedang spiritual tingkat menengah ini namanya Shuanghen. Pedang besi Qinger hampir patah. Pedang ini cocok dengan teknik Xuanju. Ini kitab lengkap Changwu Xinjing. Mencatat semua metode dari Qi hingga transformasi dewa. Seorang ketua di tahap awal Jindan bisa mengeluarkan kitab lengkap hingga transformasi dewa. Kitab. Aku tidak tahu apakah ini pantas diberikan pada mereka. Jika tidak ada macan tutul di gunung belakang, jika bagian transformasi dewa tersebar, seluruh Tianlan akan gelisah. Sekte Luo Feng sudah mengincar kita. Ada atau tidak mereka tetap akan datang. Kau bantu aku berikan ini pada mereka. Nanti mereka tanya ini itu. Kau yang berikan, mereka tidak akan banyak tanya. Kakak senior, ini cocok kau bawa. Jangan simpan di tas penyimpanan. Kakak senior, ini untukmu. Kenapa menangis? Ketua mengeluarkan harta andalannya. Berlatihlah baik-baik, aku tidak menangis kena debu. Shannon, terima kasih. Setengah bulan, Tiesu kuasai bumi runtuh. Zhao Xian juga berhasil buat pil Peiyuan. Lin Qing dan pedang Shuanghen semakin cocok. Aku Liu Yuanshan, kultivator bebas dari Tianlan. Ini cucuku Liu Xiaowan. Dulu aku punya musuh. Hanya minta tempat aman untuk Xiaowan. Biarkan dia tumbuh besar dengan selamat, kakek ketua. Aku bisa masak dan cuci baju. Aku tidak makan gratis, terimalah aku. Mulai dari Xiaowan urutan ke-6. Kakek, luka lama di meridianmu tidak apa. Sudah tidak mengganggu. Dulu pernah kena rakun API, lukanya ditutup paksa. Sekarang paling bisa mengeluarkan kekuatan tahap awal Shuji. Minum 7 hari ols luar untuk larutkan. Lukanya bisa sembuh 70%. Setengah tahun jangan bertarung dengan siapapun. Kakak Zhao, berapa batu roh? Tidak perlu batu roh. Bahan obat dipetik dari gunung belakang. Pil dibuat sendiri. Jika merasa tidak enak, nanti perbaiki jendela kamarku yang bokor angin di musim dingin. Perbaiki jendela. Kakak senior, kakak senior. Apakah semua kakak senior sebaik ini? Kakak senior utama terlalu berisik, kakak Zhao terlalu pendiam, adik Shen terlalu malas. Mereka bukan orang sempurna. Baik atau tidak, kau lihat sendiri nanti. Makanlah. Bulan depan ada pertukaran sekte besar di Tianyun. Diselenggarakan oleh Lelang Tianlan. Puluhan sekte besar dan kecil. Jalanan penuh dengan jindan. Sekte Changwu juga menerima undangan. Aku bawa Tiesu, Xian, Qinger, dan Shannon. Ketua, pergi ke acara besar gitu bukannya cari sengsara. Sengsara pun harus pergi biar lihat dunia. Baru tahu di mana kekurangannya kita ini kecil. Kenapa rumah Lelang Tianlan sengaja mengundang kita? 20 tahun lalu aku jual bahan spiritual di Tianyun Jun. Pernah bertemu sekali dengannya. Pertemuan sekali itu bertahan 20 tahun penuh. Jaringan intelijen Tianlan sangat mengerikan. Beberapa hari lalu cuma pakai kalkulasi pedagang. Cepat jalin hubungan dengan binatang besar Yuan yang bisa hancurkan satu sekte kapan saja. Buat hubungan baik, adik Shen, terima kasih. Waktu itu temani aku ke rumah Lelang Changyu beli Xuan Yuexi. Juga lindungi aku dari banyak bahaya. Kakak, saat di hutan lebat setelah pulang ke kota. Bukankah kau sudah berterima kasih sekali padaku? Gak suka. Di bawah sinar bulan berterima kasih lagi nggak boleh. Kakak Shen, kau lagi mancing ya? Kakak Shen, ikannya sudah kena pancing belum? Tapi pelampung sudah tenggelam 2 kali. Itu ikan sedang mengujinya. Belum benar-benar menggigit. Kakak Shen, kenapa kau buang? Terlalu kecil, biar besar dulu. Kakak Shen, kau mancing bukan buat dimakan? Lalu buat apa? Buat duduk sebentar di Tianjun sana. Manajer Qian bilang akan atur tempat tinggal untuk kita. Aku sudah pikirkan. Rasanya kurang tepat. Tak berjasa, tak terima imbalan. Aku dan Qian si gendut cuma bertemu sekali. Dia tiba-tiba semangat begini. Hatiku nggak tenang. Jadi kali ini ke Tianyun Jun. Aku berniat cari tempat sendiri.
Nggak repotkan manajer Kian. Aku ingin kau pergi sehari lebih awal ke Tianyunjun. Cari tempat singgah, nggak perlu bagus. Bersih aja, jangan terlalu mahal. Kas sekte nggak punya banyak uang receh. Baik, aku berangkat besok. Ini sisa uang receh di kas sekte. Nggak banyak, 300 lebih. Kau bawa ke tu. Aku punya uang sendiri, aku tahu kau punya uang. Tapi kau urus urusan sekte. Nggak boleh sekte nggak keluar uang, ketua. Manajer Kian, bagaimana kau mau jawab? Aku sudah jawab. Bilang terima kasih atas niat baik manajer Kian. Tapi sekte Cangwu banyak orang nggak enak. Maksudnya, repot sendiri cari tempat tinggal. Besok harus ke Tianyunjun lagi. Kali ini bukan diam-diam, tapi pergi dengan terang-terangan. Hal ini cukup baru. Dia sudah hidup bertahun-tahun, tak pernah cari tempat tinggal untuk orang lain. Persyaratan ketua Chen jelas bersih. Nggak miring, nggak mahal, bersih yang utama. Tapi juga jangan terlalu mahal. Banyak penginapan di Jalan Timur. Shannon lihat 3, Pama terlalu tua. Kedua terlalu mahal, ketiga si bersih. Tapi terlalu jauh dari tempat pertemuan. Tuan, mau menginap? Lihat kamar. Oke. Berapa sih hari? Satu kamar sehari 2 keping uang receh. Termasuk sarapan, nginep lebih dari 3 hari bisa lebih murah. 1 keping setengah. 4 kamar 3 hari. Bisa lebih murah lagi. Tuan, 16 keping. Nggak bisa kurang lagi. Tuan, nggak coba pesan sehari dulu? Nggak perlu, lusa sore ada 5 orang datang. 4 kamar menghadap selatan. 2 di antaranya harus berdekatan. Tuan, ini kuncinya, simpan baik-baik. Tuan, seberapa jauh tempat pertemuan dari sini? Keluar gang ke timur lewati 2 jalan. Lihat halaman putih besar, itu dia. Jalan kaki seharian dupa. Jarak seharian dupa, nggak dekat, nggak jauh, pas. Gedung Tianlan, disinilah. Kata ketua Chen benar, di perantauan. Lebih baik urus sedikit daripada banyak. Tapi Shen An sudah hidup bertahun-tahun. Tahu satu prinsip, nggak cari masalah bukan berarti nggak siap. Pahami lingkungan sekitar. Kalau terjadi sesuatu, setidaknya tahu kemana lari. Meski dia nggak perlu lari. Tapi kakak-kakaknya perlu. Adik Shen, kau sudah kembali? Dapat tempat tinggal? Dapat. Di jalan timur Tianyunjun, penginapan kecil bernama Laifu. Nggak jauh dari tempat pertemuan. Jalan kaki seharian dupa. Berapa uang receh yang dipakai? 16 keping 4 kamar 3 hari. Uang receh dari ketua nggak terpakai. Aku yang bayar sendiri. Itu berarti sekte berutang padamu. Dapat. Bezi. Nggak miring, jalan timur. Jalan kaki seharian dupak tempat pertemuan. Nggak mahal, 1 kamar sehari 1 keping setengah. Kakak Shen, kau besok mau ke Tianyunjun? Ya, beberapa hari pulang. 3-5 hari, aku akan jaga kolam ikan untuk kakak. Kolam ikan nggak perlu dijaga. Ikan bisa berenang sendiri, aku kasih makan ikan. Sekali sehari, jangan kebanyakan. Hujan nggak deras, langsung jalan. Lima orang sekte Cangwu, silakan masuk. Di sini. Jangan keluyuran, siapa yang pakai baju merah itu? Kultivasinya nggak kelihatan. Yang pegang kipas itu. Jindan ya, yang perempuan itu. Kakak senior bisa nggak diam? Ini aku kumpulkan informasi. Yang kau kumpulkan itu gosip.
Wah, wah, wah. Kebetulan sekali. Ah, ah. Siapa orang tua ini? Apa itu leluhur mereka? Puncak Yuan Yang Aura ini sama persis dengan yang dia rasakan saat di kurungan belakang gunung Sekte Luofeng. Leluhur Sekte Luofeng. Feng Jutian bukankah seharusnya dia sudah Huashen? Enggak, aura Feng Jutian nggak stabil. Seperti dipaksa keluar dari pengasingan. Belum Huashen. Tapi dia sudah tidak sabar lagi. Sepertinya ketua Chen tahu leluhur Sekte Luofeng sudah datang. Kakak senior, apa yang ingin kau katakan hari ini di aula? Apa kau merasa ada yang memperhatikan kita? Tidak, kakak, mungkin terlalu gugup. Puncak Yuan Ying, auranya tersembunyi dengan sangat baik. Feng Jutian masih tidak bisa menahan diri ya. Besok pertukaran masih akan berlanjut. Lusa mereka akan kembali ke Sekte Changwu. Orang Sekte Luofeng tidak akan bertindak di Tianyun Shou. Tapi bagaimana dengan perjalanan pulang mereka ke Sekte Changwu? Sudahlah, kita lihat saja nanti. Ternyata tidak ada catur Sekte Changpu kita. Catur tidak bisa dimakan. Orang Sekte Luofeng juga datang hari ini. Aku melihat Feng Qingyao dan beberapa tetua. Juga seorang kakek berjubah abu-abu. Tapi saat pertama melihatnya, hatiku berdebar. Jauhi orang itu. Ah, terlalu kuat. Kapan aku bisa mencapai tahap Jindan? Kau sekarang di lapisan 8 layan. Untuk mencapai Jindan normalnya butuh puluhan tahun. Ketua Chen, leluhur kami berkata, mendengar nama besar Ketua Chen dari Sekte Kangwu, ingin mengundang Ketua Chen untuk berbincang. Aku tidak kenal dengan leluhur sekte kalian. Tidak ada yang perlu dibincangkan. Leluhur kami berkata, jika Ketua Chen tidak nyaman datang, dia bisa datang ke sini juga. Kalau begitu, suruh dia datang saja. Ketua mereka duduk. Hahaha. Ketua Chen salam kenal. Leluhur Feng salam kenal. Murid-murid Ketua Chen semuanya bibit bagus. Leluhur Feng terlalu memuji. Murid sekte Luofeng yang benar-benar berbakat. Ketua Chen makan tutul di gunung belakang dipelihara dengan baik. Leluhur Feng bercanda. Sekte Tangwu miskin sekali. Mana mampu melihara makan tutul. Ah, benar juga. Berkemas. Besok pagi kembali ke Changwuzong.
Feng Jutian datang hari ini untuk bernostalgia. Hal ini sudah menjelaskan segalanya. Dia tidak datang untuk minum teh, tapi untuk menyelidiki. Dia ingin tahu, apa sebenarnya modal sekte Changwu. Berani menantang sekte Lu Feng. Dia melihat seorang ketua di tahap awal Jindan. Beberapa murid di Lian Qi dan awal Shuji. Itulah seluruh kekuatan sekte Changwu. Adapun Lei Wenbao itu tapi jelas. Dia sudah menghitungnya sebagai kekuatan tempur sekte Changwu. Saat seseorang gugup, dia akan minum tanpa sadar. Dai gugup. Bukan karena takut. Karena dia sedang berakting. Dia hanya berperan sebagai seorang ketua biasa di tahap awal Jindan. Kakak senior, besok setelah pulang, jangan sering keluar. Ketua hari belum subuh. Justru harus pergi sebelum subuh. Kakek ketua, kakak senior, rekan senior. Kalian sudah kembali. Sudah sebulan kembali ke sekte. Ketua Chen memperkuat formasi pertahanan sekte. Ketua, formasi sudah selesai. Bisa menahan kultivasi apa? Di bawah tahap akhir Jindan tidak bisa masuk. Tahap akhir Jindan. Bukankah itu lebih hebat dari tetua besar sekte Lu Feng? Di bawah tahap akhir Jindan tidak bisa masuk. Ini berarti kultivator tahap akhir Jindan. Formasi ini tidak bisa menahan. Dan leluhur sekte Lu Feng, Feng Jutian adalah Yuan. Ying Puncak, ketua memperbaiki formasi ini. Bukan untuk menahan Feng Jutian, tapi untuk menahan orang lain. Supaya memberi waktu bagi orang di sekte untuk melarikan diri. 2 hari kemudian. Zhao Xian menemukan hal aneh di ruang alkimia. Beberapa herba spiritual yang dibawanya dari Tianyun Jun diletakkan di rak semalaman layu semua. Kekuatan spiritualnya disedot oleh sesuatu. Saat disentuh hancur menjadi bubuk. Tutup jendela rapat-rapat. Jangan buka jendela di malam hari, kenapa? Apa sebenarnya yang ada di sana? Retakan di gunung belakang. Apa Ketua Chen tahu? Setiap rumput dan pohon di gunung belakang. Ketua Chen tahu semuanya. Tapi dia tidak pernah menyebutkan hal ini. Kisah sekte Changwu. Kakak senior Shen, apa ada sesuatu di gunung belakang? Kenapa kau bertanya begitu? Tadi malam aku bangun untuk minum air, melihat ada cahaya di gunung belakang. Seperti seseorang yang mengedipkan mata. Cahaya warna apa? Ungu, mungkin kunang-kunang. Apa kunang-kunang bisa bersinar ungu? Kunang-kunang di gunung ada berbagai warna. Ada urusan apa lagi? Seberapa banyak yang kau tahu tentang segel di puncak gunung? Kau juga merasakannya tahun ketiga. Belum pernah menemukan sesuatu yang membuatku ingin lari. Kau tahu apa isinya? Tahu bantu aku awasi segel itu. Beritahu aku jika ada perubahan. Malam dingin, minum ini untuk hangat. Kakak senior, gunung belakang-belakangan tidak aman. Jangan pergi ke sana malam hari. Kau cari siapa? Aku Qian Duobao, pengurus rumah Lalang Tianlan. Atas perintah manajer Qian, mengirim surat untuk Ketua Chen. Manajer Qian perhatian sekali. Kembali dan sampaikan pada manajer Qian surat. Sudah kuterima.
Shannon Surat Manager Qian Balaing. Rumah Wang Tianlan ingin buka cabang di Changwujun. Tanya apakah aku mau bekerja sama. Tian Si Jendut tidak datang untukku. Dia datang untuk macan tutul itu. Aku tidak berniat menolak. Dia tidak menolak karena tidak ingin menyakiti rumah lelang Tianlan. Tidak bekerja sama. Karena tidak ingin mengikat sekte Changwu ke kapal orang lain. Ketua benar. Sedikit tanda hormat. Mohon Ketua Chen terima baik. Pasti akan kusampaikan. Erbak Swanji. Bilua Chao usia 300 tahun. Ketua, mereka ini sedang merayu kita. Hanya karena macan tutul itu. Kurang sepertiga. Manager Qin Bailai. Cabang rumah lelang Tianlan di Changwujun akan dibuka bulan depan. Beli barang bisa diskon 20%. Aku menolak. Token jangan diskon. Tetap bayar. Qian Si Jendut diam setengah hari. Akhirnya setuju. Aku akan pergi jauh sebentar. 3-5 hari kembali. Sekte kalian jaga. Ikan di kolam cinta jangan dikasih makan kebanyakan. Ketua Chen tidak pergi ke Tianyun, tapi langsung ke arah barat menuju pegunungan Tianduan. Formasi lengkap, teknik dan formasi rusak pelindung gunung. Misteri kakek tua itu makin dalam. Saudara Shen, aku ada permintaan. Katakan jika suatu hari aku kenapa-napa. Xiawan aku titipkan padamu. Aku permintaan ini lancang. Aku dan saudara Shen tidak ada hubungan. Baru setengah bulan di sekte lalat, tapi aku sudah lama mengamati. Hanya saudara Shen yang bisa aku percaya. Kakak Shen, kakek ketua akan pulang hari ini? Entahlah, kakek bilang kakek ketua akan pulang hari ini. Adik Shen, bagaimana ketua sudah pulang? Aku jemput dia. Adik Shen bilang mau jemput, biarkan saja. Bagaimana kau tahu aku pulang? Kurasakan tulang tidak patah, tapi meridian terluka. Setidaknya sebulan pemulihan apa di dalam peti. Peninggalan leluhur sekte Changwu. Selama ini terkubur di barat. Aku pergi menggali itu. Ketua sudah pulang. Aku tidak apa-apa. Ketua, barang di peti mau diapakan? Buka, tapi tidak sekarang. Ketua tidak apa-apa, biarkan dia istirahat. Kakek ketua di dalam melakukan apa, istirahat? Shannon, Ketua. Harta karun sekte Changwu. Musyarahan Yuanba. Ini, kau pergi ke pegunungan Tianduan untuk menggali ini. Barang itu masih di Changwu. Kau baru berani masuk menggali, aku tunggu 3 hari. Dia tertidur sementara tidak akan keluar. Ketua, kenapa kau ambil risiko ini? Karena sekte Changwu hampir tidak bisa dipertahankan. Segel puncak gunung belakang hampir tidak kuat. Aku tidak tahu apa yang tersegel di dalam. Aku jadi kura-kura seumur hidup. Tapi kali ini tidak mau mundur lagi. Aku banyak berbuat salah seumur hidup. Satu-satunya yang benar. Waktu itu menerima anak itu. Aku tidak bisa biarkan mereka ikut mati bersama sekte Changwu. Kau mau pakai mutiara Yuan untuk memperkuat bisa apa? Barang di puncak gunung belakang takut dingin. Mutiara Han Yuan hanya bisa memperlambat kehancurannya. Setahun mungkin 2 tahun. Waktu tambahan. Biarkan aku cari cara. Kakak Shen, aku rasa kakek ketua akhir-akhir ini tidak senang. Tidak, hanya ada beberapa hal yang sulit. Lalu kakek tua bisa selesaikan. Bisa, aku juga bisa. Kau datang lagi apa? Atas perintah manajer Qian. Sampaikan pesan untuk ketua Chen. Manajer Qian suruh aku sampaikan. Cabang Qianlan Auction House di Changwu. Buka tanggal 15 bulan depan. Jika berminat, bisa datang lihat. Itu saja, manajer Qian juga ada satu pesan. Tunda akan timbul masalah. Aku mengerti. Aku bawa pulang satu barang. Bisa sementara selamatkan sekte Changwu. Beberapa waktu ke depan. Semua jangan pergi jauh, tenang kultivasi. Kenapa? Tidak kenapa. Shannon. Kau dengar kata-kata manajer Qian. Ketua, bagaimana kau tahu? Aku tidak tahu. Tapi aku tebak kau punya cara dengar. Tunda akan timbul masalah, tapi sekarang hanya bisa tunda. Tunda sampai tidak bisa tunda lagi, baru bicara. Tunda saja. Kalau tidak bisa tunda, aku yang urus. Ketua. Kalian datang untuk apa? Perkuat segel.
Kau tidak bisa perkuat. Barang di dalam lebih kuat darimu. Juga lebih kuat dariku. Ketua cukup. Tersegel bawa dia turun. Di sini aku jaga. Shen An, jangan beritahu mereka baik. Ketua. Ketua, siapa yang kirim? Liu Yuanshan, dia bilang urusan hampir selesai. Beberapa hari lagi pulang, itu melegakan. Apa yang tertulis di Jiok, lihat sendiri. Ketua, aku temukan musuh. Lebih rumit dari dugaan, tapi aku bisa atasi Xiawan. Titipan jika aku tidak kembali, tolong katakan padanya. Kakek bukan tidak mau dia, tapi tidak bisa kembali. Kau mau beritahu Xiawan. Tunggu sampai tidak bisa tunggu lagi baru bilang. Hua, kau bilang kakek sekarang sedang apa? Kakek bilang setelah lukanya sembuh, akan ajak aku main ke Tianyun. Tianyun sangat besar. 100 kali lebih besar dari Qingyu. Kakak Shen dulu bawa permen dari sana. Terlalu manis, aku kurang suka. Tapi kalau kakek yang beli manis, aku juga suka. Takut apa? Takut kakek tidak kembali. Kakekmu bilang dia akan kembali. Kali ini kau bilang benar? Benar. Baik, aku tunggu lagi. Di bawah gunung ada mata-mata sekte Lufeng. Berapa? 1. Tahap akhir pembentukan fondasi. Mau aku bantu singkirkan? Tidak, aku mau kau takuti dia. Setiap malam kau jalan-jalan di pintu gunung. Tidak perlu teriak, tidak perlu lepaskan tekanan. Cuma jalan-jalan biarkan dia lihat kau. Manajer Kian suruh aku sampaikan pesan untuk Ketua Chen. Sekte Lufeng akhir-akhir ini mengerahkan orang. Manajer Kian bilang Feng Jiutian mau bertindak. Feng Qingyo menganji. Feng Qingyo rasa waktunya belum tiba. Feng Jiutian rasa waktunya sudah tiba. Perbedaan keduanya makin besar. Cepat atau lambat satu pihak akan kalahkan yang lain. Jika Feng Qingyo kalahkan Feng Jiutian, Sekte Changwu punya waktu setengah sampai setahun. Jika Feng Jiutian kalahkan Feng Qingyo, aku mengerti. Sampaikan terima kasih pada Manajer Kian. Ketua orang Sekte Lufeng datang. Semua datang, iblis tua itu datang. Leluhur agung berkenan datang. Sekte Kangwu merasa terhormat. Hanya saja rombongan ini terlalu besar. Ketua Chen, hari ini aku memberimu 3 pilihan. Pertama, Sekte Changwu bergabung dengan Sekte Lufeng, menjadi cabang bawahan. Sumber daya dan Lei Wenbao diserahkan ke Sekte Lufeng. Kedua, kau tidak setuju. Aku bunuh kau. Yang mau tunduk. Hidup, yang tidak mau mati bersamamu. Ketiga, kau tidak setuju. Muridmu juga tidak setuju. Aku bunuh semua orang. Mulai hari ini, sekte ini dihapus. Sekte Changwu berdiri 800 tahun. Hari ini juga tidak akan. Aku pilih jalan keempat. Tidak bergabung, tidak tunduk. Tidak menyerahkan apapun. Kau mau bertarung, aku temani. Ketua, aku temani kau. Baik kalau begitu aku golkan kalian. Sekte Changwu dihapus hari ini. Orang tua, apa kau lupakan keberadaanku? Sikor binatang Yuan yang akhir berteriak. Kalau begitu biarkan binatang itu merasakan kehebatanku. Lei Wenbao, aku belum mati. Tua papan nama perlu diperbaiki nanti. Ayo. Setidaknya butuh 2 bulan untuk pulih. Kakak senior, apakah mereka akan datang lagi? Tidak akan. Kakak Shen, apa yang kakak senior katakan itu benar.
Itu benar. Kakak Shen, apakah orang tua tadi sangat kuat? Ya, lebih kuat dari kakek ketua. Ya, lebih kuat dari Lei Wenbao. Kalau begitu lebih kuat darimu. Orang tua itu tidak lebih kuat dariku. Syukurlah.